Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, marilah berkenalan. Namaku Sri Melianti dari Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam, Hamzan Wadi Pancor, itu kampus tercinta. Yeay! Nah, tadi kita sudah berkenalan ya. Sekarang teman-teman sudah tahu nama saya. Dan sekarang saya akan membawakan dongeng kepada teman-teman sekalian. Bisa tebak gak ya kira-kira judulnya apa ya? Iya, judulnya adalah Si Kancil dan Burung Merak yang Sombong. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Apa teman-teman penasaran? Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Yeay! Di sebuah hutan, tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru, ialah sang burung merak jantan. Burung merak jantan itu mempunyai bulu yang sungguh cantik. Kecantikan bulu merak membuat para penghuni hutan takjub. Para penghuni segera berkerumun untuk melihat lebih dekat kecantikan sang merak jantan. Mereka kagum atas kecantikan bulu merak. "Wah, ekormu sungguh indah dan cantik, merak," ucap sang kancil. "Oh, tentu saja. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kuku kaki, semuanya cantik, bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas loh," ucap sang merak. "Hahaha, aku hanya kagum," timbal si kancil. Burung merak terus berkeliling hutan mencari seluruh penghuni hutan itu. Ia tidak henti-hentinya memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni hutan. "Akan kubuat seluruh hutan ini terpesona oleh kecantikanku dan kepintaranku, sehingga mereka bisa kutundukkan. Hahaha. Wah, ada angsa dan ayam. Hai semuanya." Merak langsung memamerkan kecantikan bulu-bulunya di hadapan ayam dan angsa. "Wah, Kak Mora sungguh cantik. Jika besar nanti, aku ingin mempunyai bulu seperti Kak Mora," ucap anak angsa. Wah, kau sungguh lucu anak angsa kecil. Dengar ya nak, buluku ini susah didapat. 1000 tahun pun kau tidak akan mendapatkan bulu sepertiku, timbal merak dengan angkuh. Burung merak terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu secantik dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir akan kesombongan burung merak. Ia memang cantik dan pintar, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan telah ia ajak adu kecantikan dan kepintaran. Ia mendengar kancil adalah hewan tercerdas di hutan itu. Merak ingin mengalahkan kancil supaya hewan-hewan beralih kepadanya. Merak pun segera menemui kancil. Sesampainya di sarang kancil, kancil sedang tertidur pulas. "Hai kancil, bangunlah, aku ingin berbicara kepadamu," ucap merak. "Ha, merak, kenapa kau di sini?" jawab kancil. "Aku
ingin menantangmu untuk adu kecerdasan dengan kau yang tercerdas di sini, ucap Merak. Maaf sekali Merak, namun aku mengantuk sekali. Aku habis berkelana, jawab sang kancil. Oh ya sudahlah, lain kali aku tantang kau untuk adu kecerdasan. Merak pun meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal karena ia gagal mengajak kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan Merak, kancil sebenarnya tidak mengantuk. Ia hanya pura-pura tidur. Ia sudah mendengar kabar tentang Merak yang tidak henti-hentinya menyombongkan diri untuk mencari perhatian. Namun Merak ternyata tidak menyerah. Ia ingin adu kecerdasan dengan si kancil. Hai kancil, ayo kita adu kecerdasan. Maaf sekali, namun aku tidak bisa. Sekarang aku harus mencari makanan sebelum gelap datang. Kancil terus menghindari Merak. Ia tidak menggubris celotehan burung merak. Menyebalkan sekali. Ia terus saja menghindar. Setiap kali Merak mengajak adu pintar, kancil selalu saja menghindar. Merak semakin kesal melihat para hewan masih bercengkrama dengan kancil, satu-satunya hewan yang belum ia taklukkan. Kancil, tunggu saja. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Siang itu, Merak mengumpulkan semua hewan. Kira-kira kenapa ya si Merak? Entahlah, mungkin ia ingin adu kepintaran lagi. Di tengah hutan, Merak sudah berdiri menunggu semua hewan berkumpul. Terima kasih buat kedatangan kalian semua. Di sini aku ingin mengumumkan pengumuman penting yang kalian perlu ketahui. Seperti kalian tahu, aku telah lama di sini. Kalian juga tentunya tahu kecantikanku tidak terkalahkan di hutan ini. Selain itu, aku juga cerdas. Tidak seperti kancil, ia hanyalah hewan penakut dan tidak secerdas yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika kalian ada masalah, ceritakanlah kepadaku. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si. Kurasa kita harus berbicara kepada kancil, Angsa. Iya betul, hanya dia yang dapat menghentikan ulah si Merak, jawab Angsa. Maka ayam dan angsa pun segera pergi ke tempat kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu kancil sedang berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Ia memang tidak diundang oleh segarnya air sungai ini. Hai kancil, di sini kau rupanya, ucap ayam. Hai induk ayam, induk angsa ada apa? Apa yang bisa kubantu? Kancil mendengarkan keluh kesah ayam dan angsa. Tolonglah kancil, ia selalu ribet menyombongkan kecantikan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui Merak, ucap sang kancil. Kancil, ayam, dan angsa pun segera menemui Merak. Sepanjang perjalanan, kancil menceritakan ide-idenya. Sesampainya di sarang Merak, kancil tiba-tiba Merak, gawat! Segeralah lari, Merak! Apa sih? Ada apa? Ucap sang Merak. Ini gawat, kami melihat pemburu. Sepertinya kecantikanmu telah tersebar ke telinga pemburu. Ia sedang mencari hewan tercantik di hutan ini. Tak salah lagi, itu kau. Cepatlah keluar dari hutan ini, Merak. Benarkah? Oh tidak, ini gawat. Aku harus segera pergi dari sini. Merak pun segera berlari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang cantik dijadikan pajangan oleh pemburu.
Sementara itu, kancil dan hewan lainnya sedang tertawa. Ternyata tidak, itu hanya akal-akalan kancil supaya merak berhenti menyombongkan diri di hutan itu. Hutan itu pun kembali ke kehidupan yang tenang. Semua hewan hidup dalam kedamaian. Tamat. Nah, teman-teman, pesan moral dari kisah si kancil dan burung merak yang sombong adalah pentingnya menjaga sikap yang rendah hati dan tidak meremehkan orang lain berdasarkan penampilan atau kemampuan mereka. Kesombongan dapat membawa kerugian, sementara kecerdikan dan kerendahan hati akan dihargai. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kelebihan atau keindahan yang dimiliki seseorang seharusnya tidak menjadi alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Semua makhluk memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing yang patut dihargai. Jadi, tidak boleh sombong ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.